Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Victor, tim product marketing untuk yang handle Nutanix di MII atau di Metro Data ya. Nah, makanya pagi ini kita mau mengadakan webinar tentang solusi hyperconverged untuk mengoptimalkan dan efisiensi kinerja data center perusahaan ya, terutama untuk bagian infrastructure. Nah, kalau diingat-ingat nih, dulu kita itu beli satu server untuk jalanin satu aplikasi ya kan, dan itu sangat boros sekali, boros tempat, boros listrik, boros juga untuk airflow-nya, AC-nya ya kan. Nah, terus muncullah era virtualisasi di mana kita bisa punya satu server, satu host untuk ngejalanin beberapa aplikasi, tergantung dari ketentuan aplikasinya atau tergantung dari kemampuan si servernya juga ya kan. Nah, di sini mulailah era yang baru di mana kita bisa menghemat lebih banyak tempat, menghemat lebih banyak listrik, mengoptimalkan resource juga yang tadinya kalau kebutuhannya ada 3 server gitu kan ya, 3 aplikasi, kita harus beli 3 server. Kalau di era virtualisasi ada 3 aplikasi, kita bisa beli satu server aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke era hyperconverged ya, ya dimana kalau di era virtualisasi memang mungkin menghemat, tetapi tetap manajemennya, nge-manage-nya itu agak kompleks dan agak rumit gitu. Banyak yang harus di-manage ya, dari server, network, mungkin kalau di data center kita ada storage, kita juga harus manage sendiri dengan storage-nya. Tapi di era hyperconverged ini, kita udah nggak perlu terlalu pusing lagi untuk manage A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, sekarang kita tinggal memanage lewat satu platform aja. Nah, kalau di Nutanix ini namanya adalah Prism, Nutanix Prism. Di sini kita bisa memanage semuanya, ngelihat semua resource dengan mudah. Kita bisa tahu juga VMA BCD gimana sih kinerjanya, apakah ada trouble nih atau ada resource yang udah mau penuh apa enggak. Nah, disinilah kita bisa mengefisienkan kinerja kita ya. Jadi nggak berulang-ulang kita harus ngerjain operasional day to day yang rumit, tapi kita juga bisa ngerjainnya dengan mensimplify itu dengan ngedeploy Nutanix Prism ini. Nah, mungkin fitur-fiturnya apa aja sih? Tentu Nutanix Prism ini nggak cuma manage ya, kita punya banyak sekali fitur-fitur yang ada pada Nutanix, tapi mungkin pada hari ini kita fokusnya lebih ke teknologi Nutanix Prism Pro. Dan Nutanix sendiri juga udah mendukung sebenarnya containerization ya, tapi itu mungkin dengan software yang lainnya lagi yaitu Nutanix Calm. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya kembalikan ke Pak Petrus sebagai pembicara kita hari ini. Halo Pak Petrus. Halo, udah kebuka belum ya suaranya? Sudah Halo, Pak. sudah ya? Oke, takutnya belum terbuka. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Thank you sudah hadir di acara kita pagi ini. Saya coba sharing, mudah-mudahan sharing saya pagi ini bisa bermanfaat ya. Saya boleh langsung aja ini, Pak Victor. Saya coba sharing. Tombol share-nya mana ya? Sebentar. Oke, Windows. Alright. Oke, sudah kelihatan nggak gambarnya? Oke. Baik. Baik, thank you. Saya mulai aja ya. Jadi sesuai dengan presentasi kita kali ini, kita akan membahas banyak mengenai Nutanix ya. Apa itu hyperconverged, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan platform ini buat meningkatkanlah operation kita ya, membantu bisnis supaya bisa lebih kompetitif. Oke, jadi kalau kita merujuk sesuatu gitu ya, khususnya untuk pembelian atau investasi lah untuk di IT gitu ya.
Tentunya kita pengen punya atau pilihan teknologi yang kita pakai itu bisa memberikan 4 hal ini ya. Dari segi efisiensi, teknologi baru ini harusnya bisa membantu kita supaya operation di IT itu lebih efisien. Ya, efisien artinya bisa segera selesai kerjaan yang kita punya ya. Kemudian kualitasnya bagus ya, lebih cepat otomatis, dan tentu saja dari segi cost itu bisa membantu juga ya untuk meringankan beban dari CAPEX atau OPEX-nya. Oke, nah ini kita mencoba untuk menggunakan metode ini. Jadi bagaimana kita bisa mencapai 4 hal itu, tentunya dengan yang biasa ya kita lakukan adalah dengan reduce cost ya. Reduce cost itu dari banyak hal lah ya. Jadi CAPEX, OPEX ya, kemudian juga delivery time, implementation time, headcount yang digunakan, yang dipakai untuk memanage infrastruktur kita. Tapi lebih banyak biasanya kita akhirnya melihat ke timeline ya, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk memaintain infrastruktur tersebut. Oke, kemudian resiko ya, biasanya ini resiko juga terkait juga ke risk-nya ya. Semakin banyak risk-nya, tentu saja nanti ujung-ujungnya adalah ke cost ya, dari sisi maintenance juga. Oke, nanti ujung-ujungnya kalau misalnya 2 hal ini bisa, diharapkan kita bisa lebih fokus ke core bisnis kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa membantu increase revenue perusahaan karena infrastruktur kita udah automated ya, sudah bisa jalan, kemudian ada self healing, ada banyak hal ya terkait automation-nya yang bisa membantu kita, nggak perlu lagi kita tungguin monitoring 24/7 ya, kalau ada problem itu cepat selesai seperti itu. Sorry. Nah, ini ada beberapa KPI yang biasanya kita punya lah sebagai orang IT di internal gitu ya. Mungkin ada beberapa yang ada di sini ya, mungkin ada yang lebih gitu ya, tapi mostly adalah ini bagaimana kita tadi ya memaintain operation IT bisa lebih smooth lah ya, kalau ada problem bisa lebih cepat, dan infrastruktur IT bisa membantu bisnis ya. Jadi kalau ada inisiatif development aplikasi itu deployment-nya bisa lebih cepat ya. Oke, nah ini tahap awal lah kalau misalnya kita memilih suatu produk, tentunya kita pengen produknya yang sebagai leader di market ya. Itu penting karena apa? Karena terkait kelangsungan dari teknologi tersebut ya. Jangan sampai kita beli teknologi atau perangkat IT yang kemudian nanti akan obsolete gitu ya, nggak ada pengembangan lagi ke depannya. Tentu aja itu akan menjadi investasi yang sia-sia. Nah, di sini Nutanix udah proven ya, selalu menjadi leader ya di marketnya, which is awalnya sih hyperconverged infrastructure, tapi Nutanix sekarang udah jadi hybrid cloud infrastructure ya. Jadi feature-nya Nutanix itu banyak banget ya, nggak cuma di level hyperconverged saja ya. Jadi kalau kita memilih Nutanix, mungkin awalnya kita cuma pakai feature-feature di hyperconverged ya, tapi pengembangan ke depan kita bisa manfaatin feature-feature yang hybrid cloud-nya. Nah, ini juga sebagai investment protection ya, jangan sampai kita milih suatu teknologi hyperconverged yang cuma hyperconverged saja, habis itu nggak bisa dipapain lagi ya, selesai ya. Nah, di sini kita di leader ya, Nutanix itu berdua dengan VMware ya. Ini juga dilihat supaya nggak sebagai monopoli lah ya di quadrant leader ini. Tapi menariknya Nutanix itu menggunakan filosofi open ya. Artinya kalau mau running VMware di atas Nutanix pun bisa. Nah, ini jadi uniknya seperti itu. Mau pakai stack-nya Nutanix only juga nggak apa-apa, juga bisa ya. Mau pakai stack-nya VMware di atas Nutanix juga bisa. Jadi benar-benar investment protection yang ada ya kalau kita pakai Nutanix. Jadi kita nggak ke-lock kalau pakai VMware tuh harus pakai VMware semua gitu ya. Padahal nanti kedepannya kita butuh strategi baru yang mungkin kita harus mengadopsi suatu feature atau teknologi baru ya,
di luar VMware. Jadi kita nggak bisa harus beli perangkat baru lagi gitu ya. Oke, jadi ini yang paling gampang lah kalau di dalam data center kita ya, kita coba sederhanakan di level IT operation-nya. Nah, ya kalau kita lihat di sini gitu ya, ada beberapa titik ya, beberapa titik-titik ini yang merah-merah ini adalah titik single point of failure ya. Artinya rentan sekali kabel putus gitu ya, atau kalau kita melakukan update firmware ya, update software-nya ya, itu rentan sekali, itu akan mengganggu operation dari aplikasi di atasnya ini ya. Ya, jadi nggak sembarangan kita bisa update firmware ya, apalagi sekarang masalah security penting sekali ya. Dimana kalau kita nggak rajin-rajin update firmware, update software-nya, itu akan jadi celah untuk ransomware masuk ya, malware masuk, virus masuk, hacker masuk ya, ya itu. Jadi kita harus tetap rajin-rajin juga ya untuk follow, lihat apakah perangkat-perangkat kita itu ada vulnerable point ya, seperti itu. Nah ini bukan kerjaan gampang karena memang tadi kita lihat KPI kita nggak cuma untuk maintain operation ini ya, perangkat kita nih ya. Jadi terkait yang model seperti ini kan tadi ada ada banyak komponen seperti ini, ada storage-nya, ada server. Nah ini nih kalau bisa disederhanakan akan lebih mudah bagi kita ya untuk memanage yang environment seperti ini. Jadi makanya di era sekarang ini, di era cloud yang model 3-tier ini udah mulai ditinggalkan ya, karena udah nggak efisien ya, butuh orang banyak untuk memanage-nya ya, minimum ada 3 ya. Itu kalau kita punya IT cukup besar ya, tapi kalau IT-nya kecil mungkin kita lagi yang memanage environment seperti ini ya. Oke, nah ya jadi terkait itu ya, kalau misalnya kita mapping lah kerjaan kita sehari-hari di IT ya, kira-kira itu seperti inilah. Ini buat infrastrukturnya aja ya. Jadi kita punya namanya life cycle operation ya. Dari proses buying-nya aja kita seringkali harus ketemu ya banyak vendor ya. Nah itu kadang-kala seharian kita bisa meeting, akibatnya pekerjaan yang utama itu nggak bisa kita lakukan ya. Bahkan kalau misalnya harus diselesaikan hari itu kita harus overtime ya. Jadi ini ya, banyak meeting yang harus dilakukan, kemudian dari sisi teknis juga harus banyak yang harus divalidasi ya, compatibility matriknya, integration matriknya seperti apa ya, jangan sampai teknologi yang kita beli nggak kompatibel ya, saling nggak kompatibel. Nah ini pertanggungjawabannya lebih berat nanti ya. Kemudian deployment ya, biasanya kita udah terbiasa untuk deployment itu butuh waktu panjang gitu ya. Belum lagi untuk delivery-nya ya, yang standarnya butuh 4 mingguan gitu ya, paling cepat ya ini deploy ya, belum lagi integrasinya tadi ya. Kemudian manage-nya akan butuh banyak dashboard ya, masing-masing ada dashboard sendiri, tapi nggak bisa kasih insight gitu ya. Ini dari sisi server ke sisi storage itu insight-nya seperti apa, atau dari sisi aplikasi ke sisi storage insight-nya seperti apa, itu nggak ada. Kita harus yang bisa menerjemahkannya sendiri ya. Dan biasanya kalau misalnya kita punya tim IT besar, orangnya sendiri-sendiri yang ngurus storage sendiri, ngurus server sendiri gitu ya, kemudian ngurus virtualisasi sendiri ya, ini biasanya akan sulit ya kalau terjadi problem untuk troubleshooting gitu ya. Itu akan sulit menemukan root cause analisisnya ya, ini penyebabnya apa sih ya, karena nggak ada visibility ya. Kemudian dari sisi upgrade ya, update tadi ya, itu nggak bisa cepat ya, nggak bisa seamless ya, dan harus banyak melibatkan tim tadi ya. Kalau mau satu upgrade itu harus gimana, kemudian harus minta izin ke application owner gitu ya, supaya bisa dilakukan update atau upgrade tersebut ya. Kemudian planning juga ya, kita harus menghitung secara manual ya, berapa banyak kapasitas ke depan yang harus kita purchase, yang kita harus beli ya, jangan sampai juga under ya, ataupun kelebihan beli ya. Jadi ini ya, jadi selain teknologinya yang
modernisasi, kita juga harus bisa menyederhanakan dari sisi operation ini yang kalau kita menggunakan yang teknologi lama tentu saja lebih kompleks dan time consuming seperti ini ya. Ya, ini. Oke. Kemudian ini pada saat deployment ya, kalau kita bisa memperbaiki deployment dengan lebih cepat gitu ya. Ya, kemudian cuma sekali klik aja, proses deployment-nya akan dilakukan secara paralel. Jadi nggak dilakukan satu-satu, udah langsung include semua dan cuma butuh 1-2 jam gitu ya. Nah, ini Nutanix bisa kasih solusi seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung fokus ke migrasi dari aplikasi kita. Ya, jadi kita nggak dipusingin lagi integrasinya seperti apa antar komponen ya. Kemudian buat pengembangan ke depan ya, ini investasi kita di awal gitu ya, mungkin tahun ini pakai Nutanix, tahun depan pakai penambahan yang lainnya itu seperti apa ya. Itu di Nutanix itu seamless ya, artinya tahun ke depan kalau kita beli lagi untuk perangkat yang baru mungkin yang lebih besar dengan prosesor yang lebih baru gitu ya, itu nggak ada masalah ya, kita tinggal bisa tambahin kapasitas yang baru kita beli itu seamless ya, jadi satu dengan existing clusternya ya. Kemudian kalau mau beli perangkat yang lebih cepat juga nggak perlu beli lagi flash storage sendiri ya, terpisah. Ini juga kita bisa beli perangkat Nutanix juga sama ya, yang semuanya pakai all flash ya, bisa seperti itu. Dan kemudian ketika ditambahkan ke dalam cluster itu bisa seamless ya, jadi nggak ada downtime, nggak ada lagi PR buat migrasi datanya ya, pindah-pindahin data karena ada perangkat baru ya, kemudian harus rekonfigurasi clusternya supaya kapasitas dan performance-nya meningkat. Di Nutanix itu semua udah otomatis ya. Jadi begitu ditambahkan otomatis kapasitas dan performance-nya akan meningkat sesuai penambahannya tadi ya. Kemudian nggak ada locking dari sisi tipe prosesor ya, prosesor yang baru gitu ya dengan yang lama compatibility-nya gimana itu udah dipikirin gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita pakai Intel semua ya itu memang ini harus Intel semua gitu ya, family-nya ya. Kalau misalnya kita pakai AMD nanti next-nya juga pakai AMD semua ya. Jadi itu aja. Kalau dari sisi brand gitu ya, memang kalau brand itu secara teknis bisa di mix, tapi secara support akan jadi kendala karena nanti brandnya beda-beda dan tentu saja tim support tidak akan bisa support 100% gitu ya maksimal karena tipe brandnya beda-beda dan itu akan nanti mengintroduce another risk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah pilih satu brand di depan, nih brandnya harusnya juga seragam ya supaya supportnya bisa lebih seamless ya. Dan kan tujuannya kita pengen punya environment yang tidak merepotkan kita ya. Gitu. Jadi ini kita bisa mereduce resiko untuk downtime ketika semuanya bisa seamless seperti ini. Nah, ini saya ada videonya, jadi kita coba contohkan, kita lihatlah cara untuk upgrade ya. Jadi kita udah punya perangkat Nutanix di awal nih 4 ya. 4 node, kita beli 4 baru lagi ya. Begitu di connect ke network dia akan langsung auto discovery, kita cukup masukin IP-nya aja ya. That's it, klik save, selesai ya. Nah, di belakang layar otomatis software-nya Nutanix yang akan mengintegrate ya perangkat baru itu ke dalam cluster. Ya, jadi nggak ada konfigurasi apa lagi ya. Cukup kita lakukan seperti itu, otomatis sudah jadi 8 hostnya ya, bloknya di 2 ya. Dan itu seamless ya, nggak perlu downtime ya, nggak perlu ngubah-ngubah apapun juga ya. Kemudian ini dari sisi maintenance dan upgrade gitu ya. Jadi kalau kita melakukan maintenance dan upgrade, tentunya kita harus lihat komponennya ya. Ini komponen kalau kita bedah komponennya gitu ya. Ada BIOS, ada BMC, ya ini buat manajemennya. Kemudian HDD, SSD, ya NIC, ya HBA, banyak ya. Ini butuh firmware semua ya. Jadi kalau misalnya dari segi hardware-nya aja belum butuh firmware, kemudian dari OS-nya juga butuh di-upgrade, di-update ya.
Tentu saja kan lebih mudah kalau misalnya dari sisi brandnya kita cuma satu brand gitu ya, akan lebih mudah gitu ya. Kalau ketimbang banyak brand seperti ini, otomatis kita juga harus maintain gitu ya karakteristik dari tiap brand tersebut seperti apa ya. Ini terkait juga dari sisi nanti support ya, jadi open case ya. Kalau ada problem akan lebih mudah kalau kita single point of calling ya, jadi single point of call. Open ticket itu cuma satu tempat ya, nggak perlu buka tempat kemana-mana buat tiketnya ya. Itu juga akan lebih mempercepat untuk dari sisi troubleshooting. Oke, real life-nya kayak gini ya. Kalau untuk lifecycle management ini untuk upgrade-nya ya, jadi ada dua macam, ini upgrade software sama lifecycle management sebenarnya udah sama ya. Lifecycle management ini kelanjutan ya, feature-feature lebih canggihnya dari upgrade software ya. Di lifecycle management ini udah termasuk sama dependency checking-nya ya. Jadi kalau kita update BIOS nanti dia akan checking dependensinya, dia butuh upgrade apa aja, firmware mana aja yang harus di-upgrade ya. Begitu juga kalau kita update hypervisor-nya, nanti dia butuh perangkat mana aja yang harus diupdate supaya sama gitu ya levelingnya ya. Itu juga udah ada di sini ya. Kalau dulu nggak ada ini gitu ya, katakanlah tadi perangkat tri-tier tadi, server storage sendiri, tentunya kita harus buka compatibility matrix ya. Jadi firmware sekian, poin sekian, itu kompatibel dengan firmware server sekian, poin sekian. Nah itu harus manually kita tracking dependensinya ya. Oke, nah ini kalau kita menggunakan lifecycle management nggak perlu seperti itu ya. Jadi udah kerjaan seperti itu udah dihandle sama Nutanix ya, kita tinggal klik aja. Nah ini salah satu contoh videonya untuk kita upgrade software-nya ya. Kita pakai metode yang upgrade software ya. Nah kebetulan di sini kita mau upgrade ESXi ya. Jadi karena tidak terkonek ke internet, maka kita harus manually upload software update-nya ya. Nah, sudah kita upload, kemudian kita cukup koneksikan ke vCenter-nya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi Nutanix juga support VMware. Ya, jadi fleksibel di Nutanix ya, mau pakai Active Hypervisor bisa, ESXi bisa ya. Nah sebelum di-upgrade ada namanya pre-checking nih. Kalau ada pre-checking ini ada masalah, kita cukup open case ke Nutanix, nanti Nutanix akan bantu benerin. Jadi nggak usah panik. Ya, ini akan dilakukan upgrade masing-masing node satu-satu. Ya, jadi aplikasi tetap online ya, nggak perlu downtime. Nah di sini cukup seperti itu aja untuk upgrade hypervisor ya. Nah untuk proteksi di Nutanix itu lengkap ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi proteksi di level node itu udah ada self healing untuk hardware failure ya. Jadi kalau mati disknya mati, powernya mati gitu ya. Itu replacement kalau dari Nutanix itu next day ya. Jadi hari berikutnya akan dikirim penggantian hardware-nya ya. Non disruptive upgrade tadi udah ya. Jelas. Kemudian kalau kita punya environment cukup gede ya, ada misalnya kita punya 2 rak isinya Nutanix semua, satu rak mati dia bisa pindah ke rak berikutnya. Nah ini dia ya. Nutanix punya kemampuan seperti itu ya. Jadi kita nggak harus konfigur macam-macam, kita nggak harus pusing mikirin arsitekturnya seperti apa ya. Begitu satu rak udah penuh ya, kemudian ada rak satunya, itu otomatis nanti ya rack awareness-nya udah jalan, dia udah ngerti dia ada rak berikutnya di sebelahnya gitu ya. Nah, di level paling kecil, di level data, ya, di Nutanix ini udah diproteksi ya menggunakan replication factor ya 2 ya atau 3 tergantung settingannya ya, di awal gitu ya. Nah, itu setiap data itu akan punya replikanya. Jadi kepingan data itu akan punya replikanya. Nah, saya bilang kepingan data ini karena begitu kita nulis ke dalam Nutanix gitu ya, itu nanti kepingan data yang di-maintain itu sekitar 4 megaan dan itu akan lebih mudah untuk di-distribute ke semua node ya. Jadi dari nggak ada kekhawatiran kalau disknya mati ya, itu akan ada masalah, harus rebuild segala macam seperti itu nggak perlu ya. Kemudian setiap kepingan data itu di checksum ya, jadi integrity-nya dicek ya.
Jangan sampai ada karena proses transfer data itu corrupt datanya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini semuanya itu akan memiliki checksum ya. Di level VM ya, otomatis ini standar lah ya. Jadi hyperability sudah ada ya. Di sini udah ada. Di level site ya itu udah ada replikasinya. Jadi karena kalau kita cuma butuh asynchronous replication itu udah include di dalam Nutanix, jadi nggak perlu beli license lagi tambahan ya. Kalau butuh yang lebih canggih kayak ini ya Metro Availability, multi-site, nanti kita perlu add-on. Tapi feature-nya ada di situ. Ya, jadi Nutanix itu memang open ya, semua feature ada. Nanti kalau misalnya feature yang kita pakai itu belum ada license-nya atau membutuhkan license tambahan, nanti cuma keluar warning aja. Ya, jadi tetap kita bisa pakai ya feature tersebut ya. Kemudian untuk backup integrated backup udah ada ya. Jadi kita bisa backup, tapi hasil backupnya disimpan di perangkat itu. Ya, tapi kalau kita pengen misalnya hasil backupnya mau kita taruh di tab backup gitu ya. Nah, itu kita butuh solusi lain lagi namanya Nutanix Mine ya. Nanti dia akan bisa memindahkan hasil backupnya itu ke arah tab backup ya. Jadi lengkap di sini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Nanti saya butuh buat backup harus apa ya? Nah, udah ada di sini ya. Jadi kita nggak perlu tadi ya. Jadi masalah integrasi ya dari setiap platform itu udah ada di sini semua, kita nggak perlu lagi harus jadi PR gitu ya untuk melakukan tadi checking integrasinya seperti apa ya. Nah, ini ya VM yang penting pun kita bisa lakukan ya proteksi, karena dengan menggunakan time stream snapshot ini ya kita bisa bikin versioning dari aplikasi kita ya. Jadi versi jam 8 tadi pagi ya itu kita bisa define di sini ya, kita bisa bikin schedule policy buat lakukan snapshot ya. Jadi snapshotnya di sini beda ya dengan snapshotnya di level hypervisor ya VMware. Jadi kalau kita tahu di VMware itu kan kalau kita lakukan snapshot itu hanya untuk kepentingan maintenance ya atau apa, jadi nggak boleh lama-lama karena akan mengganggu performance ya. Selesai di maintenance maka snapshotnya harus dihilangin ya. Nah, di level Nutanix itu beda ya, snapshotnya itu menggunakan redirect on write ya, dia di level storage-nya, jadi nggak ganggu di level hypervisor-nya ya. Jadi lakukan aja meskipun kita pakai ESSi, jadi kita nanti punya versioning ya. Jadi kalau misalnya aslinya VM-nya itu ke delete atau VM-nya corrupt atau VM-nya itu kena ransomware gitu ya, nggak usah panik, kita tinggal buka snapshot-nya ini aja, kemudian kita restore yang tadi yang sebelum kena itu jam berapa, udah akan 100% balik ya. Kemudian ini support ya, ini juga ya last defense kita ya di operation. Kalau menggunakan Nutanix itu enak 24/7 kapan aja kita open case, Nutanix engineer siap membantu ya. Jadi nggak ada tiring engineer di Nutanix ya, jadi Nutanix yang terima tiket akan langsung bantu solve ya problemnya ya. Jadi nggak usah perlu lagi nunggu panggil partner, kan partnernya datang, kemudian ngecek-ngecek ya, kemudian open case ke vendor, ke principal gitu ya, kemudian itu lama ya, itu proses yang lama. Proses yang baru open tiket ke Nutanix, ya Nutanix solve beres ya. Tiket diterima 15 sampai 30 menit paling lama ya, tergantung priority-nya ya dari case-nya. Itu akan bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, ini ada Net Promoter Score. Jadi customer yang udah pakai Nutanix akan mempromosikan gitu ya. Oke lah, pakai Nutanix nih enak nih, supportnya nih cepet gitu ya. Kita nggak dikejar-kejar lagi, ya nggak usah panik lagi ya. Seperti itu. Oke, nah jadi dengan seperti ini kita punya KPI akan lebih beres ya. Banyak dari KPI kita akan lebih cepat selesai. Jadi kita bisa lebih fokus lagi ke KPI kita yang bisa membantu selain mempercepat tadi ya dari segi maintenance, tapi juga kita bisa pilih atau bisa mendapatkan menyelesaikan KPI yang membantu karir kita ya. Nah, itu juga ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita memilih satu teknologi, kita harus lihat ya nggak cuma teknologinya aja gitu ya. Kemudian
seperti apa ya. Tapi juga akhirnya ini berimpact dengan ke karir kita seperti apa ya. Jadi kalau ini bisa cepat selesai, semuanya serba automated, itu akan lebih banyak ya, kita bisa lebih fokus untuk bantu bisnis. Oke. Nah ini dari level investment protection tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau menggunakan Nutanix ya, itu kita udah menyebutnya hybrid cloud infrastructure, bukan hyperconverged lagi ya. Jadi feature Nutanix itu banyak. Ya. Tapi di awal ya, kita bisa start small ya. Mungkin dari awal kita cuma pakai feature-feature hyperconverged-nya aja ya, nggak apa-apa ya. Tapi kedepannya kita bisa tambahin feature-feature yang lain ya. Mau jadikan unified storage. Jadi unified storage ini ada feature object storage, ya ada feature NAS, ada feature block storage di dalamnya ya. Jadi bayangin dengan perangkat yang sama kita bisa manfaatin feature-feature yang seperti ini. Ya. Kemudian ada database automation. Ya, jadi kalau kita punya bermacam-macam database tapi nggak punya orang DBA ya khusus buat maintain ya. Nutanix punya solusinya namanya Nutanix Era ya buat maintain database tersebut ya. Ya ini lebih simple, kita nggak perlu lagi tahu best practice dari database itu seperti apa ya. Kemudian dari segi desktop as a service ya kalau kita mau bikin VDI ya itu bisa ya dari perangkatnya Nutanix, di atasnya nanti tinggal kita running Citrix ya, kita running VMware Horizon atau mau pakai solusi Nutanix Frame ya itu juga bisa ya. Jadi begitu kita pilih Nutanix perangkatnya, feature-feature di atasnya, function-function di atasnya itu bisa kita kembangkan ya. Dari sisi cloud management, jadi kalau nanti misalnya kita pakai public cloud ya, AWS, Azure gitu ya, mau kita maintain sekalian dalam satu cloud management terpisah terintegrasi ya di dashboardnya itu juga bisa ya. Jadi ada seamless operation ya. Kemudian kalau mau lebih seamless lagi kita bisa manfaatkan Nutanix cluster on AWS atau on Azure. Jadi di public cloud juga ya kita bisa bangun Nutanix cluster. Ya, jadi seperti ini ya. Kita punya investment protection dari awal sampai nanti ke DR, perangkat kita masih bisa kita pakai. Ya, oke. Oke, nah ini stacknya Nutanix sekarang ya. Jadi di sini udah lengkap ya dari sisi infrastruktur sampai nanti kalau mau bangun aplikasi ya pakai Kubernetes itu udah ada API-nya. Jadi kalau kita deploy aplikasi mau deploy database sekalian kita tinggal execute API-nya aja, panggil API-nya nanti database-nya di deploy oleh ini ya Nutanix Era ya. Kemudian kalau butuh object storage ya pakai API, object storage-nya di deploy gitu ya. Udah bisa pakai API semua di sini ya. Security juga ada flow gitu ya buat proteksi ransomware ya, snapshot segala macam gitu ya. Lifecycle management tadi udah ya. Kemudian ini kalau udah automated seperti ini kita bisa fokus ke akhirnya ke aplikasi kita ya yang benar-benar bisa bantu bisnis kita. Ini kalau kita misalnya lihat dari sisi stack-nya Nutanix ya, antara on-premise sama yang di public cloud kita punya stack software yang sama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi license ya, kita bisa pakai license yang di on-premise ya di public cloud. Ya, jadi kita di public cloud cuman perlu subscribe untuk bare metalnya AWS atau bare metalnya Azure. Nanti di atasnya kita install Nutanix software. Jadi kita punya environment seperti ini antara on-premise sama public cloud itu satu dashboard yang sama. Ya biasanya ini paling gampang kalau kita pengen punya DR di cloud ya, DR di cloud tapi nggak perlu pusing-pusing harus refactoring aplikasi ya. Kita tinggal beli bare metal di AWS ya, kita install Nutanix cluster kemudian kita maintain ya. Jadi kita punya data centernya di on-premise, DR-nya di cloud ya. Kita tinggal pilih mau di availability zone yang mana, kalau di AWS gitu ya. Kadang-kadang kita mau punya DR-nya di luar gitu ya, kita tinggal pilih availability zone-nya yang di luar ya. Jadi ya bahkan di Nutanix sendiri ya ini kita melihat bahwa public cloud itu sama ya levelnya dengan vendor hardware yang lain ya. Jadi kalau mau pakai HPE, Dell, Lenovo, Fujitsu atau mau pakai Nutanix hardware perangkatnya gitu itu bisa ya.
Oke. Oke, jadi ini ya dari segi security pun lengkap ya. Jadi ada sertifikasi dan standarnya ya. Ekosistemnya lengkap juga, jadi mau di-combine pakai Fortinet, Palo Alto gitu ya, udah ada integrasinya gitu ya. Kemudian datanya itu kita bisa encrypt. Ya, jadi ada encryption ya, sudah ada key management servernya sendiri ya. Kemudian ini patching ya, nggak perlu downtime dan nggak perlu kita maintain ya. Jadi ada nanti di life cycle itu akan muncul gitu ya, patchingnya, update-nya kalau misalnya ada update yang baru ya. Kemudian ya ini ya, ujung-ujungnya secara waktu ya, kita nggak ngabisin waktu kita lah buat maintain infrastruktur ya. Oke. Nah ini dia ya. Jadi kalau misalnya kita masih pakai teknologi yang lama ya, itu banyak yang harus kita lihat, kita maintain. Bayangin kita harus terjemahkan satu-satu seperti ini ya. Ya. Ini kalau terjadi sesuatu di level virtualisasi atau di level server, akibatnya apa di aplikasi ya. Nah seperti itu. Ya. Dengan Nutanix ya, kita punya Prism ya, Prismnya dari Prism yang elemen yang standar sampai Prism yang Prism sentral yang lebih canggih ya, itu tersedia ya, tinggal di deploy aja sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang sekarang udah pakai Nutanix tapi masih pakai Prism elemen ya, silakan di deploy Prism sentralnya ya, dimana dia nanti bisa bantu lebih tadi ya, dari cycle operationnya itu ya, itu akan bisa lebih canggih lagi ya. Oke, nah ini ya, jadi simple, kemudian one click ya, cloud ready. Jadi kalau kita nanti mau punya cloud juga ya, itu bisa bertahap dari on-premise ke public cloud ya. Kemudian kita nggak harus lagi maintain seperti apa environment seperti ini yang memusingkan banyak komponen ya. Semuanya bisa di-maintain dalam satu dashboard ya. Open case mudah, cepat selesai ya. Kemudian pengembangan gampang ya, bisa di-manage dalam single click ya. Ini ya, jadinya tinggal pakai perangkat Nutanix sudah include virtualisasi dan kontainer. Jadi kalau kita udah punya nanti inisiatif pakai teknologi kontainer ya, itu nggak perlu lagi beli license lagi karena udah include ya. Ini tampilannya seperti ini ya, satu enclosure ini ada 4 node yang kecil-kecil. Listrik pun ringan ya. Jadi tarikan pertama itu kira-kira 2000-an gitu ya, nanti udah running itu 1800-an gitu untuk 4 ini ya. Jadi pemanfaatannya akan banyak ya, nanti kita lebih efisien dari segi penggunaan energi dan carbon footprint-nya ya. Ini tadi infrastruktur hypervisornya lengkap ya, nggak usah pusing-pusing ya. Akhirnya apa? Akhirnya space, cabling, cooling, power itu konsumsinya lebih kecil ya, easy di manage ya. Kemudian kita cuman tambahin aja switch 10 gig karena semua sekarang server tuh portnya udah 10 gig semua ya. Nah ini lebih simple ya, lebih simple di manage ya. Performance ketika scaling ya, kemudian IOPS-nya juga langsung ikut naik gitu ya, performance dan capacity-nya ya. Scalingnya tadi ya gampang ya. Nah ini kalau kita pilih NX platform dari Nutanix ya, kita punya seri 1000, 3000, 5000, 8000 ya, dan ini tergantung kebutuhan lah nanti pemilihannya seperti apa gitu ya. Ada sizernya sendiri, kemudian ini kalau pakai HP DX gitu ya, kita tinggal pilih aja sesuai kebutuhan ya. Jadi kita nggak ke locking harus pakai tipe tertentu gitu ya, dan pakai Lenovo gitu ya, lengkap ya. Ini kalau kita lihat dari dalamannya tadi ya, ini sedikit sudah saya jelaskan, ini proteksi dari sisi tadi ya, dari sisi data. Jadi begitu nanti VM kita, katakanlah VM kita 10 giga gitu ya, ketika disimpan di Nutanix itu pastinya nanti untuk baca tulis akan di execute di flash ya. Jadi kita nggak harus mikir apalagi IOPS-nya berapa, ini kencang banget ya. Mungkin nanti dilihat hot datanya itu berapa, nanti kita pilih flash-nya yang cukup besar ya, supaya nggak harus bolak-balik ke HDD ya. Nah, VM yang disimpan di Nutanix itu akan dipecah jadi 4 mega, kemudian di checksum. Kemudian kalau kita menggunakan
replication faktor 2 ya, itu dia akan punya replikanya ya. Jadi replikanya itu nanti entah diletakkan di mana ya. Jadi dia akan diletakkan di disk yang mana, di node yang mana. Jadi kalau ada kerusakan di satu node itu nggak ada masalah ya. Kalau mau lebih secure lagi kita pakai RF3 ya, artinya dia punya 2 replika ya. Kemudian udah ada compression, dedupe, reversal coding, and data encryption, itu lengkap lah ya. Di Nutanix ada fungsi data locality ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau baca tulis itu selalu di flash ya. Jadi kalau kita punya all flash semua ya nanti all flashnya 2 itu semua akan kerjasama semua ya. Tapi kalau kita punya hybrid seperti ini, yang whole data baca tulis akan di flash. Nah itu jadi kecepatannya lebih tinggi ya. Kemudian untuk call data ya, data yang tidak dipakai di processing akan disimpan di HDD. Ya, ini security lengkap ya, dari data, aplikasi, network sama private cloud itu lengkap. Kemudian standarisasi juga lengkap. Kemudian terlengkap ke ekosistem yang lain, itu integrasinya sudah ada ya. Kemudian kita masuk ke prismnya nih ya, prismnya seperti apa ya. Jadi dari 2016 yang intelligent operation, sekarang kita udah di semuanya otomasi ya, jadi low code ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu nggak harus scripting, semua udah ada di sini ya. Jadi yang kalau kita masih pakai yang Prism starter atau elemen itu di sini ya. Kemudian kalau mau lebih canggih lagi sampai ke application level itu dia ada di operation ini ya. Jadi ada Prism Pro sama Ultimate ya. Nah, begitu kita deploy Prism Central, kita bisa menggunakan Prism Pro sama Ultimate ini ya. Jadi di sini ada di Prism Central. Jadi kita mendeploy Prism Centralnya itu free ya. Jadi nggak harus punya license dulu ya. Install Prism Central itu gampang. Masuk ke portal Nutanix ya. Kemudian kita deploy aja sendiri ya. Kita download, kemudian kita upload, atau kalau kita connect ke Nutanix support atau ke internet gitu ya, itu kita bisa langsung di sini aja kita deploy. Ya, kita pilih yang small atau yang large tergantung dari environment kita ya. Biasanya kalau mau yang scale out itu nanti ada 2 atau 3, ada 3 lah, 3 Prism Central yang di deploy. Tapi kalau single itu ada cukup 1 ya. Kemudian nah ini ya, jadi kalau environment-nya itu small sampai 2500 VM, kita cukup pakai yang small aja ya. Dia akan pakai CPU-nya 4, memorinya 16, storage-nya 500. Ini yang small. Nah, ini nanti bisa kita scale up ya sesuai kebutuhan, mau kita naikin jadi berapa prosesornya ya. Kalau ada database atau ada yang lain, kita bisa naikin ya dari 4 jadi 8 ya, atau jadi 12 ya, tergantung kebutuhan juga ya. Kemudian ini ya, ini panduannya sih ya. Jadi kalau yang large sampai 14 ya, memorinya sampai 60 gitu ya. Nah, ketika ada di deploy ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan environment kita punya ya. Oke, nah ketika kita udah pakai Prism Central, di situ ada capability untuk forecast sama planning ya, seperti ini. Jadi kita tahu nih environment kita bakalan habis berapa lama ya, di sini dia kasih tahu ya. Dia tahunya dari mana? Dia taruhnya dari machine learning yang ada di situ. Ya, di situ udah ada machine learning-nya, dia akan memprediksi behavior kita, kemudian dia lihat environment-nya akan selesai, akan habis berapa lama ya. Nanti kita bisa lakukan forecasting. Nah, ini gunanya tadi ya buat scaling-nya, budgeting ya tahun depan gitu ya. Kita misalnya di tahun depan mau deploy SQL server nih ya, atau mau deploy VDI ya. Kadang kita ditanya nih, kita mau deploy database ini, masih cukup nggak environment kita gitu ya. Kita masukin aja di sini workload-nya, add workload ya. Nanti sistem akan compute ya, dia akan hitung ya. Kalau compute-nya kurang, dia akan merah, kemudian kita klik minta rekomendasi dong. Kita klik rekomendasi, nanti dia akan kasih rekomendasi seperti ini ya. Kita bisa beli perangkat yang mana ya, kapasitasnya berapa, jumlah node-nya berapa, itu dia kasih di sini ya. Jadi dengan ini kita bisa lakukan budgeting dengan mudah, nggak perlu manually harus hitung ya. Oke, ini juga ya semuanya udah proaktif ya.
Bahkan kalau kita koneksikan ke Nutanix support, itu bisa kalau terjadi trouble itu dia bisa calling home gitu ya. Dia akan notify Nutanix engineer ya. Jadi kalau itu masalahnya misalnya disknya rusak ya, nanti akan ada email dari Nutanix support yang menginformasikan ada pengiriman disk baru untuk menggantikan yang rusak ya. Ini tadi capacity planning, kita jadi nggak ada guesswork ya. Kemudian salah beli kebanyakan atau kurang beli gitu ya. Ini reporting ya, ini enak ya. Jadi kita nggak perlu bikin report manually tiap bulan ya. Kita bisa tinggal pilih aja komponen apa aja mau direportkan, kemudian dia akan di email ke kita ya setiap bulan ya, nggak usah manually. Oke. Kemudian ini buat monitoring ya, jadi di sini udah ada monitoringnya lengkap ya, menggunakan XFeed. Ini machine learning engine-nya ya. Ini di sini berdasarkan data-data yang ada akan diolah ya. Gunanya untuk apa? Tadi ya, gunanya untuk monitoring, kemudian melakukan action ya kalau terjadi sesuatu di VM-nya, katakanlah jadi lambat, itu apa yang harus dilakukan? Nggak usah manually ya. Nah ini dia ya. Jadi kalau misalnya tadi ya ada VM yang lambat karena misalnya mungkin resource-nya kurang ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita pilih widgetnya apa ya. Akan kelihatan yang over provision, yang constraint, yang kurang ya, atau yang nggak pernah dinyalain ya. Nah nanti kita bisa lakukan ya analisa, identify, kita optimize ya. Nah ini kalau misalnya kita diminta untuk bikin widgetnya ya, aplikasi ada aplikasi penting harus dimonitoring gitu ya, kita bikin alert policy seperti ini ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dari si aplikasi performance yang jadi lambat gitu ya, impact type-nya performance ya, itu mau metrik mana aja yang harus di monitor. Jadi kita nggak usah monitor manual, kita masukin sini aja, kita save, dan nanti kita akan tampil di widgetnya itu ya. Ini juga ya untuk efisiensi dari resource. Ya sama, nggak usah manual kita monitoring, lihat satu baris gitu nggak usah ya. Ini advanced troubleshooting ya. Ya kalau kita jago gitu ya, udah mengerti banyak Nutanix kita bisa lah ya. Tapi kalau kita misalnya mau dibantu oleh Nutanix support, open case saja ke Nutanix, nanti Nutanix akan bantu untuk solving problemnya ya. Gitu ya di sini. Di sini jelas kelihatan gitu ya biasanya latensinya seperti apa ya. Kemudian tadi ada VM bully, jadi ada VM yang akan mengambil resource lebih banyak, nanti akan ketahuan di situ ya. Nah, discovery ini untuk mengetahui dependensi dari si aplikasi ya. Ini biasanya kita butuhin pada saat kita bikin skenario DR. Ya, jadi kalau kita mau mendiarkan satu aplikasi ini dependensinya ke mana aja sih, ke database mana aja. Ya, jadi harus dimasukkan dalam satu protection domain lah. Ini bisa ketemu ya. Dia dependensinya kemana aja. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam DR ya, skenario. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, ini kita bisa juga ya dari hasil discovery itu kita bawa ya atau kita kirimkan ke Nutanix Cloud untuk dianalisa. Nah, ini terkait nanti ya ke cloud management ya. Jadi di cloud management itu kalau misalnya kita punya on-premise sama yang di AWS sama di Azure, kemudian kita mau maintain compliance-nya, maintain billing-nya, ya, kemudian mau tahu efisiensi penggunaannya, ya seperti itu. Ya. Nah ini SQL Server Monitoring, jadi nggak perlu ada agent tambahan gitu ya. Dia kan nanti agentless, ya. Dia bisa monitor sampai level query sama metric database-nya, itu visibility-nya. Ya, dia bisa detect behavior learning sama anomaly detection-nya, ya. Kemudian ada specific SQL alerts ya. Jadi kalau misalnya kita kena SQL injection, behaviornya jadi aneh gitu ya. Nah, itu akan kelihatan di sini ya. Ya, jadi untuk yang SQL monitoring ini menggunakan Extreme ya, Extreme ini dia menggunakan Nutanix Collector yang bentuknya udah containerized. Jadi di Nutanix udah menggunakan teknologi containerized juga ya semuanya ya.
Jadi ini digunakan untuk monitoring dari SQL database. Nah, untuk VM-VM yang lainnya itu juga bisa ya, itu akan otomatis di monitor lah ya, menggunakan metrik-metrik yang standar ya, kayak misalnya CPU constraint, memory constraint gitu ya, kemudian latency, bandwidth, ya IOPS ya. Oke, sama ya. Oke, nah ini buat operation sama resource automation ya. Jadi kalau udah terjadi seperti itu, next-nya apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Kita biasanya kalau terjadi constraint tadi ya, aplikasi jadi lambat, kita lakukan manually gitu ya. Nah ini udah ada otomasinya, kita nggak usah harus melakukan scripting gitu ya. Kita tinggal pilih kalau ada alert atau kalau mau kita lakukan manual triggernya ini ya. Jadi kalau mau actionnya itu mau tambah CPU, tambah memori, ya, mengurangi CPU, ya, mengurangi memori, gitu ya, atau melakukan snapshot, itu udah ada di sini actionnya. Ya kita tinggal pilih aja, select aja pilih, ya. Kalau misalnya tadi database ya, database-nya jadi lambat, gitu ya, kita langsung pilih ini aja, select-nya jadi add memory atau add CPU, gitu ya. Nanti otomatis kalau ketika database-nya jadi lambat, dia akan tambahin CPU memori sendiri, ya. Seperti ini. Jadi kita bisa pilih lakukan seperti ini ya. Oke, jadi nggak perlu coding. Baik, pertanyaan kali ya. Udah cukup panjang. Gimana Pak Victor? Saatnya quiz apa? Quiz apa? Oh iya, saatnya quiz nih ya. Oke. Oke. Nah, buat Bapak dan Ibu, kita ada quiz dan ada hadiah juga ya. Nah, untuk cara jawabnya di kolom chat aja. Nanti kita akan pilih yang paling cepat dan yang paling tepat ya, Pak Petrus ya. Ya. Oke, siap kalau gitu. Mungkin Pak Petrus boleh dimulai aja kuisnya. Oke, udah pada siap kah teman-teman? Rekan-rekan. Baik, saya mulai aja. Sebentar. Tadi presentasi saya mana ya? Sorry, ini hilang. Oh, ini dia. Slide-nya hilang. Baik, ini berapa pertanyaan? Satu atau berapa? Dua atau gimana ini? Bebas Pak Petrus, satu dulu juga boleh. Kita Nanti masih baru. ada waktu ya. Baik. Pertanyaan pertama, ada yang bisa bantu sebutkan tadi ya, life cycle operation IT tadi ya, ada apa aja? Ada yang mau coba? Yang tadi gambar lingkaran bulat-bulat, yang bantu kita di operation, tadi ya. Jadi Oke kalau Pak pakai Petrus. kita punya life cycle operation itu lebih simple lah. Nah, ada yang mau coba? Nah, Pak Petrus, ada jawaban dari Pak Yong Ong nih. Jawabannya Oke. adalah buy, deploy, manage, troubleshoot, upgrade, dan plan. Apakah benar Pak Petrus? Buy, deploy, Ya, manage, troubleshoot, upgrade, sama plan. Ya, ya. betul sekali. Iya, Oke. harap Congrats itu. Pak Ya, Yong Ong. congrats siapa ya? Thank you udah ingat. Memang itu penting sekali ya. Jadi kita kalau beli sesuatu gitu ya, jadi nggak pusing lah ya perawatannya ya. Eh, jadi lebih enak ya dari sisi operationnya. Baik, pertanyaan kedua ya, bisa sebutin apa tadi ya dari segi operation tadi ya, di manage-nya itu. Di Nutanix ada dua ya manage-nya. Ya, prismnya lah saya sebutin. Nah, coba sebutin tipe prismnya nih. Ada yang mau coba? Oke. Oke, Pak Petrus, ini ada dari Pak Budi Hertanto. Ya. Ada Prism Pro, Prism Starter, dan Prism Ultimate. Apakah benar, Pak Oke, Petrus? benar. Ya, ini benar ya. Ini jadi benar sekali karena ini terkait license-nya. Ya, jadi kalau
kalau apa namanya bendanya gitu ya, itu ada dua ya, dashboardnya Prism Element sama Prism Central gitu ya. Tapi thank you nih yang diingat udah license-nya memang. Jadi license-nya itu untuk yang di Prism Central itu tinggal di deploy aja dipakai ya. Nanti kalau kita pakai itu belum ada license-nya, dia akan kasih tahu nih license-nya kurang gitu ya. Tapi tidak menghentikan kita ya untuk menggunakan feature tersebut ya. Tinggal nanti kalau itu fiturnya berguna ya tinggal dibudgetin aja lah buat license-nya. Thank you banget ya. Hadiahnya apa kita ngomong dari pertanyaan. Hadiahnya ini nanti berupa ini ya, kemungkinan OVO atau GoPay. Gitu. Mm-mm. Baik, baik. Masih boleh lagi ada pertanyaan lagi atau mau lanjut nih? Kalau ada satu lagi boleh Pak Petrus? Satu lagi boleh. Oke, Ya. baik. Satu lagi pertanyaan ya. Oke. Ya, jadi tadi kita udah lihat ya. Ini pertanyaan trivial lah, gampang. Jadi kalau yang perhatiin apa presentasinya gitu ya. Saya mau tanya ini aja deh. Ada berapa logo ini deh yang di presentasi saya tadi di depan. Nah, ada yang perhatiin nggak nih? Single point, one click nih, one click ini ada berapa nih tadi? Ada yang perhatiin nggak? Oke, Pak Petrus ada dari Pak Arif Wirawan nih. Jawabannya 3, apakah benar? Ya, iya benar tiga. Iya benar. Kita lihat ya, coba saya stop presentasinya gimana nih. Bentar. Nah, kita balik dulu ke depan. Ya, ini satu. Ini pertama kali keluar ya. Kemudian ini saya letakkan di sini sih. Ya, tapi ada triknya nih dua gitu ya. Nah, ini yang triknya nih ya. Di sini nggak ada, tapi di sini ada nih yang. Nah, di sini ada. Oke, benar. Oke, 3 sip. ya. Oke, Berarti artinya congrats. benar perhatiin. Oke, congrats Pak Arif ya. Oke, oke. Apakah saya masih punya waktu? Jadi ini saya lanjut. Ya, silakan Oh, dilanjut terus. lanjut ya. Jadi kalau dari Prism itu yang terakhir itu cost management ya. Jadi kita pengen kan IT itu nggak sebagai cost center ya. Kita jadi bisa kasih tahu nih yang pakai siapa nih, departemen mana nih yang pakai, siapa yang pakai paling besar gitu ya. Nah itu kita bisa lakukan di sini ya, ada namanya chargeback ya. Nah memang belum sampai billing ya, billing tapi udah bisa kita masukin angkanya sih itu berapa, harga CPU berapa, harga memori berapa, itu udah bisa ya. Tinggal kita keluarin aja. Tapi kalau untuk billingnya mungkin bisa manually di email ke masing-masing departemen ya. Kamu udah pakai sekian gitu ya bulan ini atau tahun budgeting ini fiskal year ini ya. Jadi ini ada VM cost metering, ya ada chargeback, ada budgeting juga. Nah VM costing ini ya kita bisa isi tadi ya CPU memori sama apa disknya, kita bisa kasih harga berapa. Ya ini kalau eh, ini yang lebih lengkapnya lah. Ini lebih lengkapnya ada di sebenarnya dari produk BIM yang bisa ke cloud management segala ya, kita bisa seperti itu. Jadi antara antara on premise sama di cloud itu bisa di breakdown nanti ya. Ini ya cost head-nya itu berapa gitu ya, siapa yang pakai ya. Ini chargeback ya. Ya, jadi chargeback-nya ini nanti akan kelihatan ya spending. Jadi biasanya nih selain per departemen kita bisa bikin per project gitu ya. Jadi project ini costingnya berapa sih, menghabiskan resource di perangkat Nutanix-nya berapa. Nah itu kita bisa lakukan seperti itu. Jadi by project bisa, by departemen bisa ya. Nah ini seperti ini ya misalnya ya. Jadi ini top spending-nya Nutanix Master Account itu berapa, uh, staging itu berapa gitu ya. Yang bisa dibikin per departemen atau per project ya.
Ini budgeting juga sama ya, kita bisa alokasikan. Harusnya departemen ini alokasinya cuma sekian gitu ya. Nanti kalau lebih dia akan bisa lakukan tadi ya analisa ya, kemudian akan kelihatan ya over budgetnya seperti apa ya. Nih, jadi enak ya. Kalau udah over budget nanti akan keluar kasih tahu email reportnya ya. Ini departemen ini udah pakai resource secara over budget gitu ya. Nah, kalau mau lebih canggih lagi, kita tambahin yang namanya Nutanix Calm nih. Ya. Jadi kalau dengan Nutanix Calm tadi kan kemampuan Prism-nya itu cuma bisa scale up ya, tambahin CPU, tambahin memori, tambahin CPU, reduce memori, reduce CPU gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, dengan Calm ya, ini bisa scale out. Ya, artinya kalau misalnya sekarang VM-nya cuma satu ya, karena usernya yang pakai sedikit ya, kemudian nanti penambahan usernya cukup banyak gitu ya. Nah, itu bisa di scale out ya. Jadi VM-nya dari satu jadi 3 misalnya ya. Nah, itu dengan Calm ya. Ini jadi bisa di scale out ya Prism ya. Xplay plus Calm ya, dia bisa di scale out. Jumlah VM-nya jadi banyak ya. Jadi di level VM nih ya. Kalau di level container ya itu udah nanti di Kubernetes-nya ya juga bisa ya. Ini summary-nya ya lengkap ya kalau udah pakai Nutanix ya. Secara operation sudah ada di sana semua, automation-nya udah lengkap ya, kita nggak usah pusing lagi di tadi ya di integrasi metrik integrasi antara aplikasinya ya. Lebih enak ya, ini dari segi edisinya ya. Jadi tadi ya starter, pro, ultimate ya, fiturnya ini ya. Key point-nya ya, deploy Prism Central aja, pakai yang ultimate itu nggak ada masalah, tetap bisa fiturnya ya. Paling nanti keluar merah aja, tulisan merah warning gitu ya. Nanti kita bisa tahu ya fitur-fiturnya berguna buat kita itu seperti apa ya. Ini beberapa customer yang udah pakai ya, kebetulan di luar ya. Ini udah jadi apa namanya use case ya, formal. Kebanyakan lebih di reduction lah ya, dari sisi cost juga sama time ya. Karena otomatis maintenance time-nya, downtime-nya segala macam itu bisa dikurangin lah ya. Jadi untuk manajemennya juga bisa dikurangi. Jadi kita nggak perlu lagi manually atau mungkin troubleshoot manually gitu ya sendiri ya. Itu lebih dimudahkan ya. Jadi itu overall. Terus ada ini ya, ada Xplay. Ya Xplay ini akan banyak nanti ditambahin juga ya. Yang Xcode-nya itu jadi nggak perlu kita bikin scripting manually ya. Tapi kalau mau di script pun bisa ya. Jadi kita bikin script sendiri itu bisa ya. Jadi ini ya. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan atau apa gitu? Mulai, silakan. Saya balikin ke Victor. Oke, thank you Pak Petrus udah bantu bawain sesi ini. Nah, dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi ini? Kalau ada, mungkin ya boleh raise hand atau mungkin boleh disampaikan juga di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Oh, langsung ada nih Pak Petrus dari Pak Niko. Ada di kolom chat. Yang pertama pertanyaannya adalah Prism Central ada berapa maksimalnya? Prism Central ada berapa maksimal Prism yang bisa dimonitor? Oke. Yang kedua dengan setting widget optimize, apakah program services atau activity yang lagi berjalan akan di stop atau secara otomatis memilah yang mana yang priority? Dan yang ketiga untuk license-nya perpetual atau bagaimana jika ada upgrade firmware apakah free? Nah, Pak Petrus Oke, mungkin siap. dibantu. Baik Pak Niko, baik saya bantu jawab ya. Jadi untuk Prism Central ini tadi ada dua opsi ya, yang small sama large gitu ya. Nah, jadi kalau environment-nya kita kecil itu kita pakai yang small aja. Nah, untuk jumlah prism yang bisa dimonitor itu unlimited ya. Tapi biasanya kalau di Indonesia sih nggak banyak ya, jadi nggak usah worry lah ya. Jadi
Kalau kita punya banyak cabang gitu ya, kita tinggal bisa apa namanya di register aja ke Prism sentralnya gitu ya. Itu nanti akan terpampang di dashboard itu semua site-site-nya ya. Jadi kalau kita punya 10 site itu udah besar lah kalau di Indonesia gitu ya. 10 cabang kita semua registerin ke Prism Central, nanti akan kelihatan tuh di dashboardnya Prism Central kondisinya seperti apa. Kalau linknya lagi mati dia akan kelihatan putus gitu. Jadi kita nggak perlu bikin dashboard sendiri ya, manually gitu ya. Dulu biasanya begitu kan, kita mau integrasikan ke dalam satu dashboard itu nggak ada. Nah di Prism Central udah ada ya, dan itu langsung nanti kita dapat visibility performance dari tiap masing-masing klasternya ya di Prism elemennya itu. Setting widget optimize. Oke, jadi kalau widget ini cuma tampilannya aja ya, dashboardnya aja. Jadi dia akan nampilin yang bisa dioptimas yang mana, yang over provisioning yang mana gitu ya. Nah nanti kalau kita execute ya, kayak tadi explain-nya kita execute ya, tentu tentu saja itu otomatis akan di stop ya. Jadi powernya itu kita bisa pilih lah ya, tergantung OS-nya. Ada OS yang bisa atau automatically detect. Harusnya OS zaman sekarang sih udah automatically detect lah. Kalau kita tambahin memori, kita tambahin CPU, dia udah bisa detect ya ada penambahan seperti itu, jadi nggak perlu restart ya. Tapi kalau mau lebih secure lagi ya, kita mungkin kita bikin prosedur lah, misalnya harus restart, itu bisa ya. Nah kalau misalnya dari si penambahan kapasitas storage-nya di level VM, mungkin juga harus dari sisi si OS-nya ya, harus kita manually kita tambahin ya, tergantung dari OS-nya juga nanti ya. Kemudian license-nya perpetual atau gimana? Oh, oke, jadi kalau Nutanix sekarang license-nya subscribe semua ya. Jadi kita memang udah eranya subscribe di dunia software ini, nggak cuma Nutanix sebenarnya, semuanya gitu ya. Modelnya subscribe ya, mirip-mirip kayak Netflix gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau kita beli Nutanix gitu ya, kemudian subscribe-nya habis, bukan berarti kita nggak bisa akses lagi. Semuanya tetap bisa jalan seperti biasa. Paling nanti keluar warning-nya aja ya, subscription-nya udah habis, jadi harus ditambahin gitu ya, subscription-nya. Jadi modelnya seperti itu sekarang. Oke. No downtime, jadi kalau subscription-nya habis jangan khawatir gitu ya, nggak ada tetap running seperti biasa ya. Kemudian selama subscription-nya aktif, itu firmware update, OS update, itu udah gratis ya. Jadi itu akan muncul di lifecycle management ya. Nah di situ nanti kelihatan ya update-update yang terbaru, sama seperti kayak kita punya handphone kita ya. Begitu ada OS terbaru ya, dia akan muncul di situ. Ya dia akan kasih tahu gitu. Ya nanti kita tinggal planning aja kapan mau di-update, mau di-upgrade. Ada mungkin karena terkait security harus kita update gitu ya, atau mungkin ada kebutuhan lain gitu ya, standarisasi seperti itu prosedurnya, ya udah kita akan update ya. Oke, kemudian Pak Yong Ong juga mau tanya best practice dari virtual network pada Nutanix, apakah satu workload VM menggunakan satu port NIC? Bila boleh beberapa workload dalam satu NIC, apakah terdapat monitoring pada network untuk mengukur port? Oke. Oke, jadi bebas ya, VM-nya mau dikasih 4 NIC juga boleh ya, karena itu virtual NIC ya. Dan di Nutanix ini semuanya udah levelnya distribute switch ya, dan nggak usah dikonfigur, jadi udah otomatis ya, jadi semuanya udah langsung sama ya, nggak usah dikonfigur lagi. Paling nanti kita butuh bikin VLAN-nya ya, mau VLAN berapa kalau kita pakai VLAN gitu ya. Oke, monitoringnya, oke, ini ada monitoringnya ya, jadi sama gitu ya, ada alertnya juga kalau misalnya terjadi sesuatu ya. Kemudian kalau kita mau lebih detailnya, kita bisa masuk ke titik portnya yang mana, itu kita bisa buka gitu, nanti akan kelihatan tuh paket dropnya seperti apa, itu kelihatan ya, bisa dimonitor juga ya. Kalau soal optimalnya, biasanya optimalnya kita ukur kalau nggak ada paket drop itu udah oke lah ya. Ya kadang-kala beberapa kasus aplikasinya lambat gitu ya, secara fisikal tuh nggak ada masalah gitu ya, ternyata ketika kita buka portnya itu paket drop ya,
Nah, ketika ditanyain ke tim network, memang lagi ada pekerjaan gitu ya dari sisi networknya, lagi di-upgrade atau diapain ya, upgrade switch gitu ya. Nah, itu kan kelihatan nanti di situ gitu ya. Optimalnya mungkin begitu. Bagaimana cara sizing dari server hardware Windows ke Nutanix dengan asumsi 10 server dengan konflik standar? Nah, ini tinggal dikasih ke Pak Victor aja nih Pak, gampang, Bapak nggak usah ngitung manuali, nanti Pak Victor kan bantuin sizing. Di Nutanix udah ada sizing portalnya, tinggal kita masukin angka-angkanya nih, nanti keluar tuh sizingnya jadi berapa gitu. Ya kan Pak Victor ya, nanti mau bantuin kan Pak Victor. Boleh, nanti Itu Pak Ganda ya. ke PM aja ya. Tinggal di PM aja Pak, ya kita akan bantu. Oke, kayaknya itu semua pertanyaannya udah ini ya. Iya. Mungkin ada lagi dari Bapak yang dan Ibu yang mau ditanyakan lagi? Hmm. Oh ya, sama kita ada feedback form juga ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa diisi karena ada hadiahnya yang nggak besar sih. Sekitar 50.000 aja. Oke. Dari Pak Petrus mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dari fitur-fitur Nutanix. Oke, ya jadi kalau dari Nutanix memang fiturnya banyak ya, tapi advice-nya memang disesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Jadi eh, kita punya test drive ya, itu juga bisa bantu ya kalau mau coba belajar gitu ya. Seperti apa sebelum kita deploy itu bisa ya, kontak kita aja atau ke Pak Victor itu ya, nanti kita akan fasilitasi seperti apa sebelum kita deploy di environment kita ya, fiturnya seperti apa itu bisa ya, kita akan bantu nanti ujung-ujungnya pemanfaatan environment Nutanix itu kita bisa lebih optimal lah ya. Jadi investasi yang kita pakai gitu ya, udah kita beli, fitur-fiturnya benar-benar kita manfaatin ya, jangan sampai ya cuma dipakai di overconvergence-nya aja, sayang lah ya cuma dipakai seperti itu, padahal dia bisa bantu lebih banyak ya. Kira-kira seperti ya itu aja kali Pak Victor, kita tinggal 10 menit lagi ya kali. Udah 11.20 ini. Kalau saya Oke. demo panjang lagi Pak, soalnya takut. Panjang tuh kalau saya suka demo itu. Iya, nanti mungkin next session baru kita adain demo kali ya, Pak Petrus ya. Boleh demo, test drive. Nanti kalau ada yang tertarik ya, saya mau tahu lebih detail, silakan aja nanti kita bikin sesi lagi ya, test drive ya. Jadi bisa lebih tahu ya. Jadi yang tadi saya presentasikan itu secara aktualnya gitu gimana sih case-nya di apa si operation ya, terkait forecasting tadi, gimana cara bikin reportnya, gimana cara bikin widgetnya tadi ya, supaya kita bisa monitor satu aplikasi kita lah ya, nggak usah klik-klik banyak, kita bikin apa dashboard sendiri gitu ya, kita tampilin di apa layar di apa data center kita ya, dan khusus untuk si aplikasi tersebut. Jadi kalau ada apa-apa langsung kita tahu ya. Nah, gitu. Apa kalau kita misalnya tadi punya multi site ya, kita pengen tiap site ketahuan lah kondisinya, kalau dia putus, kalau dia apa ada masalah lambat atau apa, kelihatan semua di situ ya. Itu paling Pak. Ya, kita tunggu aja nanti kalau ada yang mau request saja, kita akan lakukan test drive. Oh, ada pertanyaan lagi nih Pak Petrus dari Pak Ganda. Why Oh. Nutanix? Wah itu Mungkin tadi Pak, ya tadi ini sebenarnya jawabannya ada di depan Pak. Ya, ya kan kita udah pernah ya Pak beli-beli barang, cuman ke Sandera gitu ya, harus pakai yang akhirnya satu merek itu aja terus gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana padahal opsi di luar sekarang udah banyak gitu ya. Nah Notani kan enak nih ya, opsinya open gitu ya, kita nggak akan nge-lock gitu ya. Jadi seperti itu Pak, why Notaniknya ya. Jadi kita nggak ke lock,
secara teknologi itu masih bebas ya, mau pakai apa aja bisa dari sisi hardware, softwarenya juga ya. Kemudian jangan lagi pakai teknologi lama ya, yang banyak komponen ya, tritier tadi ya, karena itu obsolete lah ya, semua akan pindah ke teknologi baru ini ya. Jadi sama kayak eranya smartphone sekarang, nggak ada lagi yang pakai single phone only gitu ya, sekarang udah smartphone semua dan sudah ada automationnya. Ya itu why no taniknya ya, jangan sampai kita beli barang atau beli teknologi yang sebentar aja udah obsolete, teknologinya ditinggalin atau teknologinya nggak berkembang. Nah itu kan merepotkan kita sendiri nantinya. Itu why no taniknya Pak. Ya, jadi nggak cuma dari sisi brandingnya aja yang sebagai market leader, tapi dari segi financially juga kita bisa lihat bahwa benar-benar Nutanix itu teknologinya atau yang kita pilih itu memang secara investment protection memberikan keleluasan bagi kita buat ngembangin ke depannya ya. Ada caranya ke depannya itu lengkap ya. Tapi kita masih diberikan kebebasan untuk start small ya. Kan biasanya kalau kita milih satu teknologi harus beli satu stack gitu, padahal kita pakainya nggak semua ya. Nah seperti itu ya. Jadi bisa bertahap Pak enaknya di Nutanix. Ya. Oke, dari Pak Ganda gimana? Apakah cukup menjawab nih tadi pernyataan-pernyataan dari Pak Petrus, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi gitu? Oh, sudah sip ya. Oke, kalau gitu. Baik, thank you ya kan semuanya. Eh, Silakan Pak, japri aja Pak. Jadi bisa japri ke saya, bisa ke Pak Victor gitu ya. Nanti kita bisa bantu Bapak seperti apa ya. iya. Oke, iya makanya untuk Bapak dan Ibu, saya ada cantumin nomor saya ya, itu secara WhatsApp aktif. Nanti kalau ada apa-apa ya di PM aja ke sana ya. Kalau ada concern apapun ataupun mau nanya-nanya tentang Nutanix, boleh bisa langsung PM ke saya, atau nanti untuk ke Pak Petrus juga nanti PM saya dulu aja kalau butuh nomornya Pak Petrus ya, nggak apa-apa ya Pak. Iya Pak, caranya dimalain Pak kalau kasih nomor handphone langsung. Oke. Oke, baik kalau gitu balik ke Victor ya Vic. Iya, oke. Heeh. Mungkin kalau udah nggak ada yang mau bertanya lagi, kita tutup aja kali ya sesinya. Tapi sebelum ditutup, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk klik link surveinya ya. Dan diisi feedback formnya karena ada hadiah kecil ya. Hitung-hitung buat tambahan makan siang. Jajan-jajan. Oke, oke. Ya udah. Mungkin sesi hari ini itu aja. Lagi saya udah share nomor saya di sana ya. Ada pertanyaan nanti PM aja. Dan sekali lagi thank you banget buat Bapak dan Ibu yang udah luangin waktu hadir di webinar kita hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ya buat Bapak dan Ibu, buat company Bapak dan Ibu. Bisa jadi satu informasi baru yang harapannya ke depannya bisa diterapkan lah ya di company Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri dulu ya Bapak dan Ibu. Thank you untuk waktunya. Thank you semuanya.